A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas Rama mendekapku. Ia tidak mengatakan apapun perihal sosok yang baru saja kusebutkan. Saat kecil, aku hanya sering mendengar namanya. Ibu selalu menakut-nakuti bertemu makhluk penculik anak kecil tersebut jika aku pulang bermain hingga senja. Diam di kamar saja ya, Mas mau mandi dulu, pamitnya. Aku mengangguk. Masa nifasku hanya berlangsung 40 hari. Namun 15 hari kemudian aku sudah haid hingga hari ini. Mungkin itu sebabnya ia mendatangiku, karena ada bau darah kotor. Mengingat rupanya yang mengerikan, membuatku menggeleng ngeri. Singkat cerita, esoknya aku menjumpai kain putih yang kemarin lalu kudapati di keranjang baju bersih berada di gerobak Mas Rama lagi. Sepertinya ia menggunakan kain tersebut untuk lap. Mas, kain ini kamu dapat dari mana? Sepertinya bukan lap yang biasa, tegurku sebelum ia berangkat. Ambil di jemuran, bareng sama lap-lap yang lain. Kenapa? Mas Rama mengangkut bakso dalam jumlah yang cukup banyak dari dapur. Enggak, aneh saja. Aku gak pernah lihat kain ini sebelumnya, ucapku sambil menimang bening. Lupa kali, Dek. Ya sudah, lagi pula kain bersih ini ada di jemuran, berarti sudah dicuci kan? Mas berangkat dulu ya, pamitnya. Aku mengangguk, menyambut uluran tangannya dan memandangi punggung itu yang penuh semangat menyongsong rezeki. Mas Rama bilang, kain itu ia ambil dari jemuran, tetapi aku tidak merasa menyucinya. Kuajak bening jalan-jalan di sekitaran rumah. Motor tetangga terdekatku, Mbak Ayu, memasuki halaman rumahnya. Wanita yang tidak terlalu hangat itu menatapku sejenak, kemudian mengangguk. Ia turun sambil menenteng bungkusan plastik yang mengeluarkan aroma sangat sedap dan familiar. Aroma bakso. Bening tertidur. Gegas kugunakan waktu singkat tersebut untuk mencuci. Saat menjemur baju di halaman, Mbak Ayu pun tengah melakukan hal yang sama. Rumah kami hanya terhalang pagar tanaman serta halaman yang cukup luas. Namun, entah kenapa tumben sekali ia mendatangiku sambil menenteng ember kosong. Mbak Nuni, sapanya datar. Iya Mbak, sahutku hati-hati. Saya baru tahu kalau bakso Mas Rama enak banget. Tadi nyicip 1 mangkok, ternyata suami saya pun suka. Lusa bisa pesan 50 mangkok. Saya mau ada acara kirim doa untuk ibu mertua, tuturnya. Sesaat aku hanya tertegun. Ini tidak salah dengar. Mbak Ayu, tetangga yang sejak kami berjualan bakso, belum pernah sekalipun membeli dagangan kami. Sekali mencoba langsung mau pesan 50 mangkok. Ada rasa senang sekaligus bingung, membuatku hanya berdiri mematung.
Mbak, sentak Mbak Ayu melambaikan tangan. Iya Mbak, nanti saya tanya Mas Rama dulu ya, angguku cepat. Aku mengingat lagi aroma bakso yang dibawa Mbak Ayu tadi. Entah kenapa, akhir-akhir ini memang kuah kaldu yang dibuat Mas Rama menggugah selera. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, sudah tercium wangi daging sapi yang berpadu dengan aneka rempah. Apa Mas Rama menemukan resep rahasia? Belum habis rasa heranku, suara gerobak kosong memasuki pekarangan. Mas Rama sumringah memasuki rumah dengan wajah cerah. Ia memberiku seluruh hasil penjualan hari ini, yang bahkan baru pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Sudah habis Mas. Aku masih tidak percaya. Iya Dek, Mas juga gak menyangka. Tadi baru jalan sampai depan aja udah dihadang pembeli. Paparnya menyeka keringat menggunakan handuk kecil. Syukurlah. Lusa, Mbak Ayu mau pesan 50 porsi. Bisa nggak Mas? Aku menyimpan uang dalam dompet setelah menyisakan beberapa lembar untuk modal. Bisa kok. Nanti Mas mau belanja lebih banyak dari kemarin. Kalau perlu, nanti kita buka di depan rumah aja, biar pembeli yang datang. Pungkas Mas Rama antusias. Aku tersenyum. Mungkin jika pelanggan sudah bertambah, memang lebih baik makal saja. Kami jadi memiliki waktu lebih banyak di rumah. Ya sudah, Mas makan dulu. Biar aku yang bersihkan gerobaknya. Hari ini cukup segini saja. Nanti habis zuhur langsung belanja aja, biar pulangnya gak kesorean. Ucapku mengingat kejadian maghrib kemarin. Siap Dek. Mas Rama mengusap kepalaku. Setelah memastikan bening masih tertidur pulas, aku mendekati gerobak dan mulai melakukan rutinitas yang bisa kulakukan. Membersihkan etalase mie, mengangkat panci kaldu, serta mengelap seluruh bagian gerobak. Panci masih panas. Aku hanya membuka tutupnya agar uap di dalam lekas hilang. Kulongokkan kepala ke dasar dandang. Kuah tinggal sedikit hingga bagian dasar terlihat. Tatapanku tertumbuk pada sesuatu yang mendiami dasar panci. Segumpal benda putih, seperti sebuah kain. Berdebar, kuangkat menggunakan sendok kaldu. Astagfirullah. Aku terpekik. Kain lap yang tadi pagi ada di sekitaran panci, kenapa bisa tercebur ke dalam tanpa Mas Rama sadari? Gegas, aku masuk rumah dan menunjukkan benda tersebut kepada Mas Rama. Mas, kenapa ini bisa masuk ke dalam panci kaldu? Tanyaku sedikit kesal. Tentu saja, karena aku menganggap Mas Rama kurang memperhatikan kebersihan. Ya Allah Dek, Mas gak tahu. Pantesan, tadi dicari-cari gak ketemu. Astagfirullah. Mas merasa gak enak sama pembeli hari ini. Sesalnya, aku terdiam. Mungkin saja tadi terjatuh tanpa disadari, karena Mas Rama sibuk melayani pembeli. Ya, kali ini aku maklumi. Lain kali, hati-hati Mas. Takutnya pembeli yang tahu jadi risih dan gak balik lagi. Pesanku. Mas Rama mengangguk. Aku pun menaruh kain lap tersebut ke wastafel, lalu kembali ke teras. Singkat cerita, besoknya kejadian serupa kembali terulang. Aku menemukan kain lap putih itu tercebur di dasar panci. Mas Rama lagi-lagi mengelak. Ia bahkan bersumpah
kalau hari ini tidak membawa kain lap tersebut karena sedang dijemur. Kamu lihat sendiri kan, kain itu semalam baru Mas cuci lalu menjemurnya pagi-pagi. Mana mungkin Mas bawa dalam kondisi basah? Yakin Mas Rama? Aku terduduk, menatap benda yang kulempar di sudut dapur dengan perasaan masyghul. Kalau begitu, siapa yang dengan sengaja memasukkannya ke dalam panci kaldu? Apakah ada niat jahat menjatuhkan usaha kami misalnya? Sudah ya Dek, jangan suuzon. Mas juga merasa aneh. Tapi mau curiga pun rasanya susah. Gak ada orang yang mendekati gerobak kecuali kita dan pembeli, tuturnya. Aku mencoba untuk percaya dengan ucapan Mas Rama. Itu sebabnya pagi ini sengaja ku simpan kain putih tersebut di tempat yang Mas Rama tidak mungkin menjangkaunya, di bawah bantal bening. Konyol memang, tetapi aku ingin tahu apakah hal yang sama akan kutemukan lagi nanti. Hal yang sama kutemukan lagi nanti. Mulutku terkatup rapat, mata tak bisa mengerjap. Kain itu kembali kutemukan di dasar panci. Panik, aku menghambur ke dalam kamar dan memeriksa bawah bantal bening. Tidak ada. Itu benar-benar kain yang kusimpan tadi pagi. Mas, aku merasa ini gak wajar. Tolong, buang saja kain itu ke sungai. Pintaku malam ini, usai kami makan malam. Baiklah, Mas juga merasa takut. Andai nanti tak sengaja terciduk dan dilihat pembeli, ujarnya lirih. Sehabis Isya, Mas Rama menyelinap keluar. Kain itu kubungkus plastik hitam. Setelah memastikan tidak ada tetangga yang melihat, Mas Rama melangkah ke arah kali benduk. Aku menunggu dengan cemas. Bagaimana kalau ada tetangga yang melihat lalu curiga? Namun, aku lebih takut lagi jika kain itu membawa petaka. Semoga keputusan ini benar. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mas Rama belum kembali. Aku mulai gelisah. Menoleh ke arah pintu dan jam silih berganti. Bening dalam gendongan menggeliat. Wajahnya tiba-tiba memerah lalu menangis kencang. Ya Allah, Nak, ada apa? Aku mendekapnya. Ia terlihat tidak nyaman. Khawatir ada serangga yang menggigit. Kubawa ia ke kamar dan menidurkannya di kasur. Seluruh bagian tubuh kuperiksa, tetapi tidak kujumpai apapun. Aku memberinya ASI, barulah ia sedikit tenang. Walau sesekali masih merengek dan mengepalkan tangan. Entah pukul berapa, Mas Rama berbaring di sampingku yang tak sengaja tertidur saat menyusui bening. Kaget, kulihat jam di dinding. Namun, tidak terlihat karena mataku buram oleh rasa kantuk yang masih menggelayut. Jam berapa, Mas? Kenapa baru pulang? Tanyaku bergumam. Iya, tadi mampir ngopi di warung Mas Munir, sahutnya sambil memejamkan mata. Aku pun mengikutinya, kembali memejamkan mata. Sebelum benar-benar terlelap, samar, ku dengar ketukan pada jendela. Ku coba menggerakkan netra, tetapi sangat berat. Telingaku hanya menangkap gerakan Mas Rama yang bangkit perlahan dan menderap keluar. Setelah itu semua lenyap. Singkat cerita, semalam kemana lagi, Mas? Tanyaku sambil membantunya menggoreng bawang. Enggak kemana-mana. Memangnya kenapa? Sahut Mas Rama tanpa menoleh. Aku terdiam. Memang, sebenarnya aku tidak begitu yakin dengan pendengaran semalam.
terlebih dalam kondisi mengantuk berat. Hari ini terakhir Mas jualan keliling. Besok kita jualan di depan rumah saja, ucap Mas Rama tersenyum. Mas yakin? Aku menatapnya. Iya, hari ini Mas sekalian mau bilang ke pembeli kalau mulai besok mangkal di rumah. Nanti kita pasang spanduk di jalan depan, sahutnya. Usai semua beres, Mas Rama pamit mendorong gerobaknya untuk terakhir kali. Sebelum ia pergi, aku mencuri pandang ke arah panci kaldu, memastikan kain itu benar-benar sudah tidak ada. Sama seperti kemarin, sebelum zuhur ia sudah pulang dengan dagangan habis terjual. Namun, saat aku hendak membantu membereskan gerobak, ia menolak. Gak usah dek, biar Mas saja sekalian menunggu orang yang bantu memasang tenda. Kamu siapkan makanan saja, ujarnya. Aku menurut. Mas Rama pun mulai sibuk mengeluarkan alat-alat yang kemarin dibeli dari kota. Tak lama, 2 orang tukang datang. Mereka segera menyiapkan tempat di teras hingga halaman. Untuk besok Mas Rama berjualan. Hingga malam, aku tidak melihat Mas Rama mencuci panci kaldu. Saat kutanyakan, katanya tidak apa-apa, masih cukup bersih. Jadi tidak perlu sering-sering dicuci. Aku tidak lagi bertanya, karena ia terlihat sangat lelah. Dek, besok bayarkan utang kita ke ibu ya. Mas gak enak, ucap Mas Rama sebelum tidur. Iya Mas, aku juga udah rencana mau ke rumah ibu besok. Aku mengangguk setuju. Persalinan kemarin, kami meminjam uang kepada ibu karena sama sekali tidak memiliki tabungan. Jumlahnya cukup banyak, karena aku harus dirujuk ke rumah sakit tanpa kartu jaminan kesehatan. Untunglah, akhir-akhir ini omset penjualan bakso meningkat. Kami bisa menyisihkan sedikit untuk membayar hutang. Mas sudah sholat? Tanyaku saat ia memejamkan mata. Gumamnya. Udah atau belum? Ulangku. Ia tak menjawab. Ku hembuskan napas kasar. Seingatku, beberapa hari terakhir Mas Rama jarang terlihat sholat. Jika kutanya, ia selalu beralasan sebentar lagi, atau menjawab sudah dengan enggan. Apa ia selelah itu sampai melalaikan kewajiban? Aku gelisah. Aroma bakso terus saja mengusik indera penciuman. Entah kenapa, ini membuatku mual. Ada sedikit amis yang bercampur wangi pandan. Tunggu, pandan. Mendadak bulu kuduku meremang. Aku mencoba memejamkan mata, memunggui Mas Rama dan mendekap hening erat. Tiupan angin di luar mengusik ranting-ranting pohon. Gemerisik daun serta hempasan ringan jendela membuatku makin terjaga. Tukarkan. Suara itu kembali berdenging di telinga. Aku mengedarkan pandangan, menatap langit-langit, serta sudut ruangan. Tidak ada siapapun. Namun, bayangan makhluk telanjang yang kemarin lalu menampakkan diri, berkelebat begitu saja. Allah, bisikku parau. Tolong, jangan ganggu kami. Hembusan angin mereda. Namun, di luar terdengar kegaduhan, sepertinya dari gerobak bakso Mas Rama. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang memberontak. Mas Rama sudah lelap. Ia tidak mendengar apapun yang terjadi di luar. Pelan, walau dengan tungkai gemetar, aku menuruni ranjang dan menyelinap ke ruang depan. Dari balik tirai,
Harusnya aku bisa melihat penyebab suara gaduh pada gerobak bakso kami. Lampu teras menyala terang. Sedikit cahaya menerobos melalui jendela kaca serta ventilasi udara. Aku mengendap, menahan napas karena wangi pandan serta amis yang kian menyengat. Mataku nyalang, memeriksa kondisi teras dengan degup jantung tak beraturan. Sosok anak kecil berambut gimbal tengah merangkak menaiki gerobak. Ia hanya mengenakan kain putih yang membalut tubuh bagian bawahnya, semacam popok. Sesaat dia duduk membelakangiku, mengetuk-ngetuk jemarinya yang panjang pada kaca etalase, lalu menjilati seluruh permukaan gerobak menggunakan lidah panjang dan merah. Aku menutup mulut, menahan pekik ketakutan serta mengatur nafas yang tersengal. Ia terkikik. Kini permukaan gerobak penuh dengan liur. Sekelebat angin menggoyangkan lampu teras. Tapak kaki berat mendekat dari kegelapan. Ria berambut hitam serta kulit hijau kasar menyembul keluar. Matanya nanar, menatap gerobak Mas Rama, di mana terdapat sosok anak kecil yang masih asik bermain liur. Aku memperhatikan mereka yang seperti berbincang. Tubuh telanjang itu membuatku bergidik ngeri. 2 buah payudara menggelantung, nyaris menyentuh tanah. Aroma busuk membuat hidung serasa tertusuk, tajam dan membuat perut teraduk. Pundakku ditepuk dari belakang. Tak ayal, pekiku ketakutan menggema ke seluruh ruangan. Bening menangis, membuatku makin panik. Sosok di belakangku meletakkan jari telunjuknya pada hidung. Mas Rama menarik tanganku menuju kamar. Mas, aku mendekap Bening sambil terisak. Jangan takut, ada Mas di sini, hiburnya lembut. Mas lihat, di luar. Mereka ada di luar, cecarku. Mas Rama terdiam. Raut wajahnya pun terlihat gelisah. Ia beringsut, mengambilkan air putih yang tersedia di atas lemari baju Bening. Kamu tenang ya. Besok, Mas pastikan mereka gak akan mengganggu kita lagi. Yakinnya, aku enggan menjawab. Lemas seluruh tubuh oleh rasa mencekam yang baru saja berlangsung. Bening kembali terpejam. Suara-suara di luar pun menghilang. Mas Rama menepuk bahuku, menyuruh untuk tidur, mengingat malam kian larut. Dini hari, aku terbangun oleh Bening yang mengompol. Kulihat Mas Rama sudah tidak ada. Di dapur, terdengar suara keran air menyala. Juga suara pisau beradu dengan talenan. Aku penasaran. Usai menggantikan celana Bening, kuayunkan kaki keluar kamar. Kenapa bangun, Dek? Tidur dulu saja, ucap Mas Rama sebelum aku bertanya. Ia mengiris bawang merah dengan cekatan. Mas, kenapa jam segini sudah bangun? Aku balik melempar tanya. Hari ini pertama kita mangkal. Mas mau buka lebih awal, sautnya bersemangat. Tapi Mas, aku kurang setuju. Mengingat semalam pun ia tidur hanya sebentar. Hanya hari ini, Dek. Besok kita buka dari habis zuhur sampai malam. Tandasnya, aku ingin kembali bertanya, tetapi Mas Rama membimbingku untuk kembali ke kamar. Jaga Bening saja ya, Dek. Jaga ia baik-baik, perintahnya lembut. Tiba di kamar, aku hanya duduk di tepi ranjang. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sementara suamiku kerja keras sendirian? Akhirnya, kukumpulkan baju-baju Bening yang kotor. Mungkin akan lebih baik jika aku temani Mas Rama sambil mencuci.
Kenapa balik lagi? Mas Rama menatap heran. Mau nyuci, Mas. Sambil nemenin kamu biar gak sendirian di dapur. Jawabku melenggang ke kamar mandi. Tunggu. Jangan. Mas Rama setengah berteriak membuatku berhenti mendadak. Maksud Mas, jangan nyuci jam segini. Kamu masih punya bayi, kata Ibu Pamali. Ralatnya salah tingkah. Aku berpikir sejenak. Ada benarnya juga apa kata Mas Rama. Lagi pula, air masih terlalu dingin. Ya sudah, aku rendam dulu saja di kamar mandi. Tugasku kemudian. Sini, biar Mas saja. Sudah, kamu balik ke kamar. Kasihan Bening. Lelaki berperawakan jangkung itu merebut ember baju kotor dari tanganku. Mau tidak mau, aku berbalik badan, bersiap kembali ke kamar meski dengan hati bimbang. Mas Rama masih mengawasiku. Khawatir jika aku tidak menurut. Tiba di ambang pintu ruang tengah. Samar terdengar geraman dari arah kamar mandi. Aku menghentikan langkah seketika, menoleh pada Mas Rama yang kini kembali sibuk membalikkan kulit pangsit dalam wajan gorengan. Ember cucian masih ia letakkan di bawah wastafel. Mas, panggilku ragu. Ia tak mendengar. Aku menatap kamar mandi yang hanya berjarak 5 langkah dari Mas Rama berdiri. Pintu tertutup dengan lampu yang dimatikan. Biasanya, aku tidak pernah melakukan itu. Selalu kuberikan lampu menyala untuk penerangan. Enggan berdebat dengannya. Kupilih untuk kembali ke kamar dan merebahkan diri di samping Bening. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.